Kalau misalkan kita ingin melihat, memahami Allah yang besar, ya kita melihat alam semesta yang begitu luar biasa ini, begitu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ada sekelompok orang yang justru melihat fenomena alam ini bukan atas dasar kebesaran Tuhan. Ada satu nih yang tidak hilang dari diri manusia. Apa itu? Yaitu daya mencipta. Dengan cloning lah, dengan ilmu pengetahuan yang berkembang luar biasa ini, justru itu menurut saya menggambarkan ini justru pribadi yang jauh melampaui semuanya itu. Tetapi kita sebagai orang percaya, bahwa kita percaya kepada Tuhan itu menyikapinya, ini adalah salah satu bentuk dari kuasa Allah. Ya. Karya-karya Tuhan untuk membuat manusia ini sendiri bisa berkembang. Itu manusia ingin mengejar itu sebagai sebuah pencapaian. Baik, friends, salah satu ciri dan karakter Allah yang kita ketahui dan banyak orang tahu adalah Allah yang besar. Tetapi dalam perjalanan kita menjalani kehidupan ini, dewasa ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perubahan-perubahan zaman, manusia merasa bahwa dirinya mampu, dan juga perkembangan iptek itu membawa kepada kemudahan-kemudahan yang melihat kedepannya Allah itu diragukan. Apakah Allah itu besar, dan apakah manusia juga masih berpikir bahwa Allah itu besar? Dan malam hari ini kita akan berbincang banyak hal tentang hal ini, tentang kebesaran Allah. Apakah kebesaran Allah akan ditandingi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga itu juga merasuki semua sektor dan juga semua lini yang membuat manusia merasa bahwa dirinya serba bisa. Nah, malam hari ini kita akan berbincang ya di Escape Talk kali ini untuk tema ini, yaitu kebesaran Allah. Dan khusus untuk edisi kali ini ada bersama-sama dengan kami ya. Biasanya ada saya dan Doli, tetapi di sini saya memperkenalkan narasumber yang sudah hadir. Sebelum saya kenalkan namanya, beliau adalah beliau adalah gembala di mana kami bergereja bertumbuh secara rohani. Yep. Ya. Boleh dikenalkan dulu ini. Friend, jangan lihat rambutnya yang sudah memutih. Beliau masih muda, hanya karena mungkin banyak pikiran. Ya. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kukuh, ya, Gembala Sidang dari GIA Kelayatan yang ada di Malang. Selamat malam Pak Kukuh. Selamat malam Bang Doli. Terima kasih malam Pak waktunya. Ya, Boleh sama-sama. sapa teman-teman S-Friend, Pak. Selamat malam S-Friend, dimanapun kalian berada. Oke. Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan atau disampaikan oleh Bapak Frankie di awal, kita akan membahas mengenai kebesaran Allah. Nah, berbicara mengenai karakter Allah, ya secara khusus kita akan membahas mengenai kebesaran Allah. Ini sesuatu yang mungkin agak sulit dipahami secara praktis, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, kebesaran Allah ini kan sesuatu yang sangat teologis sekali. Mungkin bagi orang-orang yang tidak terlalu dalam mempelajari Alkitab, bingung ini akan menjadi sebuah kebingungan. Nah, bagaimana cara kita atau cara kita lah memahami secara praktis, secara sederhana dalam kehidupan kita sehari tentang kebesaran Allah, Pak? Ya. Baik, terima kasih Bung Frankie, Bang Doli juga untuk kesempatannya. Sebenarnya menurut saya sangat sederhana konsep yang tadi Bang Doli mengatakan ini sesuatu yang sangat teologis, tetapi sebenarnya sangat sederhana untuk bisa memahami. Hal yang praktis yang katakanlah paling gampang untuk kita bisa memahami bagian ini adalah pada waktu kita melihat alam semesta ini, begitu kan? Pada waktu kita melihat alam semesta ini dengan bintang-bintang katakanlah, dengan tumbuhan, dengan seluruh ciptaan yang ada, dan bahkan ini sesuatu yang luar biasa, yang wow begitu ya. Maka secara tidak langsung sebenarnya kita sedang berada di dalam range atau jangkauan pribadi Allah yang besar ini, begitu. Kalau misalkan kita ingin melihat, memahami Allah yang besar, ya kita melihat alam semesta yang begitu luar biasa ini, begitu. Karena alam semesta yang begitu luar biasa ini yang diciptakan oleh Tuhan Allah, begitu, ini sebenarnya sudah menunjukkan
pribadi Allah yang begitu luar biasa, yang besar ini. Begitu. Ada satu terminologi memang di dalam istilah teologis begitu ya tentang Allah yang besar, yaitu Jehovaos begitu ya, Allah yang besar. Dan itu sebenarnya menyatakan kebesaran Allah melalui ciptaan begitu. Pada waktu kita melihat seluruh alam semesta ini yang begitu luar biasa, yang begitu besar, kita melihat pribadi Allah yang meng-create-nya, yang menciptakannya, dan sudah pasti ini sendiri sudah menunjukkan kebesarannya begitu. Pemazmur mengatakan bahwa cakrawala menceritakan kemuliaannya begitu. Dan ini sudah pasti memberikan gambaran yang sangat sederhana dan menurut saya sangat mudah untuk memahami Allah yang besar melalui ciptaan ini. Kalau misalnya gini, berbicara mengenai alam semesta, langit, bumi dan segala ciptaan, ya pasti kita akan mengaitkannya dengan pernyataan Allah seperti itu. Pada akhirnya melalui itu semua manusia diharapkan bisa melihat kebesaran Allah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ada sekelompok orang, ya beberapa orang lah kita katakan, yang justru melihat fenomena alam ini bukan atas dasar kebesaran Tuhan. Contohnya, kita pernah mendengar bahwa ada orang-orang yang mengemukakan teori mengenai terjadinya bumi ini oleh karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, ledakan-ledakan besar dan segala macam seperti itu. Nah, bagaimana kita mengalahkan pendapat-pendapat tersebut? Iya. Sebenarnya teori-teori ini sudah ada sejak dari dahulu ya, Bung Franky, dan terus berkembang begitu. Baik itu berbicara tentang Big Bang, evolusi dan sebagainya, ini teori yang berusaha untuk menjelaskan secara sains, secara ilmu pengetahuan dari asal muasalnya alam semesta ini. Tetapi menurut saya pada gilirannya, pada waktu kita mendekati setiap teori-teori yang ada itu, maka kita akan diperhadapkan dengan satu titik puncak begitu ya. Siapa yang memulai semuanya begitu? Betul. Misalkan pada waktu kita bicara tentang teori evolusi misalkan, bahwa alam semesta ini dimulai dari satu sel katakanlah begitu kan, yang begitu kecil. Nah, tapi kan kita akan bertanya, sel ini pun juga dari mana begitu? Siapa yang memulai pertama kali? Siapa yang menjadi titik asal begitu seluruh alam semesta ini? Kalau misalkan bicara tentang Big Bang begitu, apakah memang benar-benar planet-planet ini sudah ada sebelumnya, ataukah memang ada yang menciptakannya begitu? Sehingga akhirnya semuanya itu memungkinkan terjadi teori-teori yang kemudian begitu. Nah, sudah pasti ini menimbulkan persoalan dan hal yang sangat mungkin untuk menjadi penjelasan terkait dengan hal ini, bahwa ada satu pribadi yang memulainya begitu. Ada satu kuasa yang memulai semuanya ini begitu. Dan kalau kita bicara dalam iman kekristenan, siapa yang memulai semuanya ini? Ya Tuhan Allah begitu. Kalau misalnya kita bicara dalam keyakinan-keyakinan yang lain, maka mereka pun juga akan mengatakan bahwa ada satu kuasa yang besar yang mereka juga tidak bisa pahami atau berupaya untuk mengkonsepkan, yang memulai seluruh alam semesta ini begitu. Dan sudah dari sejak dahulu kala, Bung Franky, Bang Doli, bahwa manusia ini sebenarnya menyadari begitu sejak dari dahulu kala bahwa ada kuasa ini yang besar yang mengatur semuanya ini, dan mereka berupaya untuk berkomunikasi, mereka berupaya untuk berhubungan dengan kuasa ini begitu. Dalam iman kekristenan kita mengenalnya dengan Allah, Tuhan Allah. Secara praktis sebetulnya kuasa Allah itu kan tidak hanya dalam sebuah karya penciptaan, bahkan dalam setiap aspek kehidupan manusia, berperilaku, terus berkeputusan, bahkan juga berpikir, itu ada campur tangan dari Allah itu sendiri. Tetapi pergerakan dari sistem yang ada di dunia sekarang ini dengan adanya berbagai macam ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang, bahkan kepintaran pun juga ada kepintaran buatan, bahkan nanti nggak tahu kalau memang itu berkembang atau tidak dengan sistem yang cloning dulu sempat dibahas itu tentang makhluk hidup yang memang akan digandakan seperti itu, yang akhirnya membuat manusia itu berpikir bahwa oh ya sebetulnya tanpa Allah pun atau tanpa Tuhan pun ini semesta bisa berjalan dengan baik saja. Seperti apa kita menyikapi seperti ini, Pak? Nah, ya ini menarik ya, Bung Franky, Bang Doli. Jadi pada waktu Tuhan Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia di dalamnya, begitu ya. Lalu kemudian manusia memilih untuk memberontak dengan melakukan apa yang memang sebenarnya Tuhan larang, begitu ya, sehingga akhirnya dosa masuk ke dalam dunia. Sebenarnya
saat itu gambar atau citra diri Allah di dalam diri manusia itu kan sebenarnya sudah rusak begitu kan. Seolah-olah dalam tanda kutip ada banyak hal yang hilang dari citra dan gambar diri Allah dalam diri manusia begitu. Tetapi saya pernah mendengarkan salah seorang teolog begitu ya mengatakan bahwa ada satu nih yang tidak hilang dari diri manusia. Apa itu? Yaitu daya mencipta. Gitu. Nah, ini nggak hilang. Nah, itu yang terus kemudian menyadarkan kita atau memberikan pemahaman kepada kita bahwa sampai sekarang manusia berkembang dengan luar biasa ya, secara keilmuan, bahkan terus kemudian penciptaan-penciptaan gitu ya, hal-hal yang dikembangkan dengan luar biasa begitu ya. Tapi ini justru akan menunjukkan, justru akan mengingatkan kepada kita bahwa ini berasal dari Tuhan Allah begitu, yang memulai semuanya. Justru pada waktu misalkan tadi Bung Franky mengatakan dengan cloning lah, dengan ilmu pengetahuan yang berkembang luar biasa ini, justru itu menurut saya menggambarkan Allah yang menciptakan manusia begitu ya. Yang sebenarnya awal muasalnya citra dan dirinya ada dalam diri manusia, ini justru pribadi yang jauh melampaui semuanya itu. Begitu. Oke. Jadi memang perkembangan itu sendiri tidak bisa kami di stop ya. Itu tidak bisa akan terus berkembang ke semua sektor. Betul. Tetapi kita sebagai orang percaya bahwa kita percaya kepada Tuhan itu menyikapinya ini adalah salah satu bentuk dari kuasa Allah. Ya. Karya-karya Tuhan untuk membuat manusia ini sendiri bisa berkembang. Dan sejauh mana ini nanti akan berjalan Pak Kuku, karena kita melihat bahwa sepertinya kalau kita melihat itu duplikasi apa yang Tuhan buat dulu sebagai menjadi sebuah mukjizat, itu manusia ingin mengejar itu sebagai sebuah pencapaian. Gitu kan, kalau melihat fenomenanya jadinya seperti itu. Yang menyatakan bahwa saya bisa. Kayak gitu. Tidak melihat bahwa ini adalah karya dari Allah, tetapi manusia itu mengejar itu menjadi sebuah pencapaian yang hampir sama seperti dulu kalau kita lihat di masa-masa penciptaan awal. Manusia jatuh dalam dosa kan kelihatannya kan mau seperti Allah. Apakah itu akan terus terjadi sampai di kemudian harinya? Nah, tadi mungkin ada sesuatu yang kelewatan untuk saya teruskan begitu ya, bahwa memang betul daya mencipta itu ada dalam diri manusia dan itu tidak hilang. Gitu. Hanya yang membedakan antara apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah dengan apa yang diciptakan oleh manusia. Tuhan Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara manusia menciptakan dari materi-materi sebenarnya sudah ada di sekitarnya. Hanya terus kemudian mengembangkannya menjadi sesuatu yang baru begitu. Tetapi sudah ada nih, sudah tersedia. Nah, ini yang membedakan antara daya menciptanya manusia dengan Tuhan Allah. Kalau pertanyaan Bung Franky tadi sampai sejauh mana, sampai sebatas apa, memang kita tidak bisa memprediksi ya sampai sebatas apa ini nanti akan terjadi. Tetapi kemampuan ini akan terus-menerus dikembangkan. Manusia akan punya satu kerinduan untuk terus melihat atau membuat sesuatu yang baru. Begitu ya. Sampai di batasan mana? Sampai di batas bahwa manusia, menurut saya ya, sampai di batas manusia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyamai Tuhan Allah. Begitu. Justru pada akhirnya saya berasumsi memang pada akhirnya nanti dalam tingkat kesadaran tertentu yang dimiliki oleh manusia, nanti manusia akan menyadari bahwa sejauh manapun usaha dia untuk menyamai Tuhan Allah itu tidak akan pernah bisa. Gitu, tidak akan pernah. Ya, kan akan ada banyak teori yang menentang mengenai kebesaran Allah dan kita punya jawaban. Dan itu akan terus seperti itu sepertinya. Teori yang lain bermunculan lagi, kita akan tetap menjawab seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau bicara mengenai di masa lampau, bagaimana kebesaran Allah itu kan sepertinya sesuatu yang bisa nampak sekali terlihat. Mujizat-mujizat terjadi, hal-hal yang supernatural terjadi. Nah, makin ke sini, hal itu sepertinya semakin berkurang. Tetapi gereja atau banyak hamba Tuhan yang mengatakan, bukan berarti Tuhan makin berkurang kebesarannya. Mujizat itu tetap ada, tetapi dalam wujud yang lain. Contoh misalnya, kalau dulu sakit, ya terjadi mujizat sembuh. Sekarang sakit tetap ada mujizat, ya melalui pergi ke dokter, melalui obat dan lain-lain lah, hal seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa kalau secara logika kan ini sesuatu yang dikerjakan oleh manusia gitu loh, ya bukan campur tangannya Allah dalam tanda kutip ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi ini yang sepertinya bukan campur tangan Tuhan itu memang campur tangan Tuhan seperti itu. Oke.
Mungkin yang perlu menjadi catatan buat kita semuanya, pertama adalah terkait dengan mujizat itu sendiri, begitu ya. Di dalam sejarah gereja, justru kita menemukan banyak sekali peristiwa terjadi, mujizat itu terjadi atau dinyatakan justru di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya, begitu, untuk memperkenalkan siapakah Tuhan Allah. Awalnya. Ya, di dalam sejarah Pak, sejarah gereja seperti itu yang terjadi, begitu. Nah, pada waktu Tuhan mengerjakan mujizat itu di dalam kehidupan orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, begitu ya, itu bukan semata-mata untuk memperkenalkan dirinya, tetapi untuk memperkuat secara iman, begitu ya. Karena Tuhan Allah tahu bahwa tanpa itu pun sebenarnya mereka sudah tahu, sudah mengenal, sudah mempercayai, bahkan mengimani Tuhan Allah yang besar ini, begitu. Nah, ini mungkin yang miss untuk dipahami, Bang Doli, Bung Franky, dalam kehidupan orang-orang percaya terutama, begitu ya, bahwa pemahaman yang mungkin terbatas terkait dengan kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mengharapkan bahwa kalau Tuhan Allah pribadi besar seharusnya itu diwujud nyatakan dong dengan mujizat dan lain sebagainya. Supaya pada akhirnya orang percaya lagi. Ya, supaya pada akhirnya orang percaya. Justru pada waktu kita tidak melihat itu dan kita mempercayai, buat saya itu justru menunjukkan hal yang berbeda atau yang lebih positif dalam diri kita sebagai orang percaya. Tetapi pada masa sekarang ini pun ada banyak peristiwa yang terjadi, Bang Doli, Bung Franky, bahwa mujizat Tuhan tetap dinyatakan dan memang itu betul-betul kepada orang-orang yang belum percaya atau baru memulai atau belajar percaya kepada Tuhan, begitu. Oke. Seperti itu. Gini Pak, yang jadi pertanyaan adalah gini, ini mungkin entah salahnya secara general atau seperti apa, karena banyak yang berasumsi ini orang percaya Pak ya, kalau mengikuti Tuhan itu masih ada hal-hal supranatural yang akan terjadi dalam kehidupannya dia. Makanya kalau ada sesuatu dia harapkan, dia berdoa mengharapkan itu terjadi. Kalau tidak, mereka berharap bahwa ternyata sama aja dengan Tuhan ada ataupun tidak ada. Bahkan ada juga yang mempertanyakan, lah di mana Tuhan? Saat saya seperti ini Tuhan kemana? Gitu. Kalau saat seperti ini saya sudah mengharapkan Tuhan kemana? Nah itu yang mungkin terjadi pada orang-orang percaya yang mungkin imannya belum kuat gitu ya, melihat kebesaran Tuhan. Bagaimana menyikapi hal ini Pak dengan orang-orang yang memang di dalam Tuhan, tetapi mungkin mereka masih mempunyai pemahaman bahwa kalau saya ikut Tuhan, ada pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya itu yang nyata langsung, dan bahkan mengharapkan hal-hal yang memang tidak biasanya terjadi itu terjadi dalam kehidupannya orang-orang seperti ini. Itu kan karena masih memang ada di beberapa dalam yang Alkitab itu yang dibaca gitu loh. Ya kan di dalam Alkitab sendiri kan ya, mujizat demi mujizat, hal-hal yang luar biasa lah. Mau nggak mau orang akan mengharapkan hal itu terjadi gitu. Saya rasa ini sesuatu yang alami ya, Bang Doli, Bung Franky, bahwa kita mempercayai, kita mengakui dengan bukti, begitu. Dan ini juga yang Tuhan Yesus sampaikan begitu kepada murid-muridnya, betul. Kamu percaya karena melihat, ya kan? Berbagailah orang yang percaya sekalipun nggak melihat, begitu. Nah ini artinya bahwa manusia memang membutuhkan pembuktian, begitu. Dan ini sangat alami, Pak Franky, membutuhkan pembuktian. Dan ini pun juga terjadi dalam kehidupan bapak orang beriman, dalam kehidupan Abraham, begitu. Ini sangat realistis, begitu ya. Apakah kalau misalkan Bung Franky tadi mengatakan seperti itu, bagaimana dengan orang-orang percaya seperti ini, begitu ya? Menurut saya ini dalam tingkat kewajaran sebagai manusia, karena memang ini normal. Bahkan Abraham sendiri pun sempat meragukan itu tentang janji Tuhan di dalam kehidupannya setelah bertahun-tahun menantikan, tentang keturunan setelah bertahun-tahun menantikan, sampai akhirnya terus kemudian pada waktu Sarai memberikan Hagar, dan Abraham juga akhirnya menghampiri Hagar, sehingga akhirnya keturunan yang bukan berasal dari Sarai, begitu. Nah ini sangat buat saya ini membuktikan ya, bahkan dalam tingkatan atau kategori bapak orang beriman seperti Bapak Abraham gitu ya, keraguan ini ada di masa itu, ada di fase itu, dan Tuhan tidak pernah menganggap ini sebagai satu kekeliruan atau bahkan katakanlah Tuhan menghukum atau apa ya. Dalam proses pembelajaran secara iman nggak apa-apa begitu, it's okay seperti ini. Nah ini tingkat kewajaran tadi, Bung Franky, bahwa manusia memang membutuhkan pembuktian. Nah sejauh manakah pembuktian ini terus kemudian akhirnya Tuhan izinkan? Nah kita tidak bisa berbicara banyak terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam kedaulatannya Tuhan, begitu. Karena Tuhan pasti tahu kepada siapakah mujizat-mujizat itu akan beliau sampaikan atau nyatakan, begitu ya.
kepada siapa yang juga katakanlah beliau harus menunda atau menunggu terlebih dahulu untuk menguji sejauh manakah ketaatan, sejauh manakah iman daripada umatnya, seperti itu. Ini karena tadi sudah bahas tokoh-tokoh di Alkitab, contohnya adalah Abraham. Apakah mungkin karena Tuhan kan sudah kasih kehendak bebas kepada manusia, apakah mungkin fenomena yang terjadi yang menunjukkan sepertinya Allah itu powerless itu ada campur tangannya manusia di situ? Contoh Abraham tadi, pada akhirnya kan usahanya Allah sepertinya gagal, sepertinya rencananya karena campur tangannya Abraham. Tuhan kasih dia kehendak bebas, dia melakukan kesalahan seperti itu. Apakah sampai sekarang fenomena yang terjadi di sekitar kita ini juga merupakan campur tangannya kita manusia karena kita dikasih kehendak bebas oleh Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan itu saya rasa maksudnya bisa ya bisa tidak gitu ya, dalam pengertian seperti ini, Bang Doli, bahwa manusia ada dalam tingkatan katakanlah meragukan Tuhan itu tadi kita sudah membahas itu ya. Terus kemudian akhirnya manusia memilih jalan yang lain begitu ya, di luar kehendak Tuhan. Karena kalau misalnya kita bicara seperti itu kita akan tanya dong, gimana sih mengetahui kehendak Tuhan dan segala macam gitu. Sementara kita juga tidak mendengar suara Tuhan secara langsung. Tetapi sejauh manakah kita mempercayai begitu, beriman kepada Tuhan Allah, itu yang penting menurut saya. Pada waktu katakanlah kita berusaha, karena saya rasa tidak semuanya kita bisa meyakini 100% ya, oh ini kehendak Tuhan gitu. Dalam upaya kita memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, proses untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ini, kita akan terus ada di dalam fase-fase yang demikian begitu. Lalu kemudian pada waktu akhirnya kita memilih, seperti tadi Bang Doli mengatakan, memilih apa yang kita pikir, yang kita anggap benar, begitu ya. Sementara ini bukan yang Tuhan mau, ujiannya apa? Nanti waktu yang mengujinya gitu. Apakah memang benar ini sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah tidak gitu. Karena pada waktu misalkan saya memutuskan sekarang saya berangkat ke tempat ini misalkan seperti itu, saya juga tidak bisa tahu apakah ini kehendak Tuhan ataukah tidak. Tetapi pada waktu nanti waktu membuktikan, oh iya ternyata saya ada di tempat ini, bertemu dengan Bang Doli, bertemu dengan Bung Franky, bisa berbicara banyak tentang firman Tuhan dan menjadi berkat, ya akhirnya kita bisa memahami, oh ini bagian dari kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya, seperti itu. Jadi ada korelasi antara kebesaran Tuhan dan iman? Iya, betul Pak. Jadi menurut saya gini, pada waktu kita bicara tentang Ibrani 11 ayat yang pertama ya, waktu kita bicara iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebenarnya bicara tentang apa? Allah kan? Yang kita harapkan siapa? Allah. Yang tidak kita lihat siapa? Allah begitu. Nah, waktu kita mengharapkan sesuatu dan kita tidak melihatnya, tapi kita percaya, justru itulah iman kita, begitu. Jadi menurut saya gini, Bung Franky, kalau misalkan ini dikaitkan dengan kebesaran Allah, gitu ya. Pada waktu kita berupaya dalam perjalanan iman kita untuk membuat imitasi diri kita sebagaimana Tuhan, begitu ya. Sekalipun kita nggak akan pernah sampai kesempurnaan seperti itu, tapi kan kita terus berupaya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dalam rangka kita menjalani ini semuanya, kalau kita ingin melihat kebesarannya Tuhan di dalam kehidupan kita, waktu kita mempercayai sesuatu yang bahkan tidak masuk akal di dalam kehidupan kita, itu menunjukkan kebesaran kita untuk memahami itu, untuk mengimani itu, sehingga akhirnya kita bisa mengkorelasikan bahwa ini loh citra diri Allah dalam diri saya, begitu. Melihat kebesaran Tuhan dengan cara bahwa saya mempercayai sesuatu yang bahkan saya sendiri tidak paham. Bahkan menurut saya ini menimbulkan polemik, menimbulkan pertanyaan. Tapi saya mau mempercayainya. Begitu. Dan waktu misalkan saya dalam konteks yang sederhana misalkan, saya sakit, saya berdoa, dan saya nggak sembuh-sembuh. Lalu kemudian saya tetap mempercayai Tuhan Allah. Sekalipun mungkin dalam keadaan saya nanti katakanlah hilang kekuatan saya segala macam lah gitu. Lalu kemudian Bung Franky melihat saya, Pak Kuku kok tetap bisa mempercayai Tuhan sekalipun seperti itu. Bukankah terus kemudian apa yang Bung Franky lihat dalam diri saya ini juga akhirnya kita rilekan kepada Tuhan Allah begitu. Kok bisa ya begitu? Kalau misalnya gini, ada orang yang sakit seperti itu kan, berdoa nggak sembuh, dia tetap mempercayai kebesaran Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang lain yang akhirnya karena tidak melihat bukti kebesaran Tuhan, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Apakah juga Tuhan seperti ambil andil situ, mengizinkan itu terjadi, orang-orang meninggalkan dia gitu karena mereka nggak melihat kebesaran Tuhan seperti itu? Mungkin ini kembali kepada kehendak bebas tadi yang Bang Doli sampaikan tadi, bahwa ini semuanya adalah pilihan dari manusia itu sendiri.
pada waktu katakanlah seperti tadi contohnya Abraham, pada waktu Abraham menantikan janji Tuhan sebagai bentuk kebesaran Tuhan dalam kehidupannya waktu itu, pilihannya ada dalam diri Abraham. Waktu Sarai memberikan Hagar, sebenarnya kan Abraham punya pilihan gitu kan. Saya akan mengikuti apa yang istri saya mau atau tetap mempercayai Tuhan. Nah, dalam konteks proses ya perjalanan iman Abraham memilih untuk menghampiri Hagar. Begitu. Ini bagian dari pilihan. Apakah ini ada campur tangannya Tuhan? Menurut saya mungkin kita harusnya melihat dari sudut pandang yang berbeda, Bang Doli. Jadi mungkin bukan dari campur tangannya Tuhan, tetapi pilihannya itu ada di dalam diri manusianya, begitu. Agak ini ya susah ya untuk memahami secara sederhana ya. Tapi point of view dari Abraham kita lihat. Apakah juga ini mungkin bukti dari kebesaran Tuhan? Ya, kita mau memahami terlalu kecil gitu. malah makin menjelimet. Apakah saking besarnya Tuhan malah makin menjelimet? Betul. Karena waktu kita mencoba untuk memahami Tuhan Allah, kita akan tiba kepada satu keadaan bahwa kita nggak akan pernah bisa memahami, begitu. Dan justru itu waktu kita tiba kepada satu titik, saya nggak bisa memahami ini. Justru itu menurut saya menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang begitu besar. Tapi kita nggak bisa memahami, tapi saya tetap percaya sih bahwa Tuhan tetap mengizinkan sebagian dari dirinya untuk kita pahami. Kita bisa pahami. Itu yang mungkin pengalaman tiap orang berbeda seperti itu ya. Betul. Statement ini seperti ungkapan para filosof ya, tetapi kenapa filosof itu tidak percaya Tuhan? Kan gitu. Sebetulnya gitu. Ini statement ini dikatakan oleh beberapa filosof besar di dunia ini, tetapi pada akhirnya dia tidak mempercayai Tuhan. Jadi ini Pak, Bung Franky ya, Bang Doli. Jadi menurut saya pengalaman ini sangat berharga begitu. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pada waktu misalkan kita bergerak dari Abraham kepada Yosua misalkan seperti itu. Waktu Yosua mengatakan kepada orang-orang Israel, kamu pilih sekarang mau beribadah kepada Allah orang Kanaan, orang Amori tempat ini yang kamu kalahkan, atau beribadah kepada Allah nenek moyang gitu, Allah Abraham, Allah Yakub. Tetapi aku dan keluargaku akan memilih beribadah kepada Allah. Kenapa kok Yosua sampai tiba kepada pernyataan itu? Karena pengalaman, Bung Franky, pengalaman bersama dengan Tuhan itu nanti yang akan semakin memperkokoh, semakin memperkuat gitu ya keimanan kita kepada Tuhan. Karena pengetahuan kita, pemahaman kita tanpa pengalaman, Bung Franky, itu rasa-rasanya akan hambar ya, nol besar begitu. Jadi pengetahuan kita tentang Tuhan Allah begitu ya, dalam keterbatasan kita ya, Bang Doli, memahami Tuhan Allah yang besar ini, itu akan ditunjang dengan pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini menimbulkan pertanyaan lagi nih. Kan pengalaman itu berarti, Bang Kuku, kan berarti pengalaman itu harus dibuktikan dong dengan kesembuhan lah, dengan mujizat dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau kita mau pelan-pelan melihat ya, Bung Franky, Bang Doli, kita pelan-pelan melihat kehidupan kita, pasti Tuhan akan izinkan ada pengalaman-pengalaman kecil iman kita ya dengan Tuhan Allah. Mungkin tidak harus wow, tidak harus spektakuler seperti yang kita harapkan, tapi pengalaman-pengalaman kecil seperti kebanyakan kita diajarkan kita bisa bernafas saja. Kalau kita mau hitung berapa banyak gitu kan. Ini pengalaman-pengalaman kecil kalau kita mau jujur, ini menunjukkan kebesaran Tuhan. Cuma memang betul Bang Doli, Bung Franky, bahwa orang tadi Bung Franky mengatakan bahwa manusia ini sebenarnya pengen sesuatu yang lebih gitu kan. Wah, nggak cukup dong kayak gini gitu kan. Nggak cukup. Saya mau yang lebih gitu. Nah, sampai kepada tahapan itu kita akan kembali kepada kedaulatan Tuhan, sejauh mana Tuhan mengizinkan pengalamannya yang begitu wow ini dinikmati oleh umat ketebusannya. Mungkin nggak ya kira-kira Tuhan tidak izinkan itu terjadi karena Tuhan menyadari wataknya manusia itu kan tidak pernah puas. Jadi waktu seperti tadi Pak Bang Franky bilang pengen lebih, waktu Tuhan kasih mungkin mereka kan mengharapkan lebih lagi. Ya, apakah mungkin ini salah satu alasan Tuhan? Kak wis gitu. Kamu gak akan pernah buat dikasih siapa bukti ya? Ada nggak seperti itu ya? Kalau saya lihat sih dari pernyataannya itu bangsa Israel ya. Dari perjalanannya itu udah dibuat mujizat yang sedemikian rupa. Betul. Pada ujungnya pun saat Musa naik ke membuat dua loh batu itu bersama-sama dengan Tuhan, umat Israel juga masih seperti itu. Memang manusia ini
Bisa jadi betul, Bang Bisa Doli, jadi, ya. bisa jadi betul seperti itu karena mungkin memang betul Tuhan melihat wataknya, naturnya manusia yang maunya lebih-lebih saja. Bisa jadi seperti itu. Tapi dari belajar dari pengalamannya Musa, bisa jadi Tuhan juga melihat kalau seumpama itu dinyatakan di dalam diri manusia, maka mungkin itu akan membuat justru hal yang negatif dalam diri manusia itu. Contohnya pada waktu Musa mengatakan kepada Tuhan Allah, Tuhan, kalau bukan Engkau sendiri yang memimpin umat Israel ini, kami tidak akan pergi. Satu itu. Terus kemudian peristiwa pada waktu Musa mengatakan kepada Tuhan Allah, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu, begitu. Karena Musa nggak merasa cukup dengan firman saja. Musa pengen tahu dong, gitu kan. Tunjukkan dirimu, begitu, supaya saya yakin nih, dalam bahasa saya, supaya saya yakin bahwa Engkau sendiri yang memimpin. Kemudian Tuhan Allah mengatakan, kalau engkau melihat kemuliaan-Ku, engkau akan mati, begitu. Engkau akan mati, tapi aku akan izinkan sebagian dari kemuliaan-Ku untuk lewat. Ya kan? Ingat peristiwa itu ya, pada waktu seperti itu, bahkan Tuhan pun menjaga Musa dengan mengatakan, ada satu tempat nih, di mana kamu nanti bisa ada di situ, lalu kemudian pada waktu aku lewat, kamu tidak akan mati, begitu. Jadi satu sisi betul, bisa jadi betul seperti yang Bang Doli tadi sampaikan, Bung Franky tadi sampaikan, bahwa Tuhan tahu naturnya manusia yang pengen lebih segala macam, dan kalau terus kemudian diizinkan melihat kebesaran Tuhan, bisa jadi itu meminta lebih, nggak puas. Tapi sisi yang lain, Tuhan tidak menunjukkan itu kebesarannya dalam kehidupan umat, karena Tuhan juga sebenarnya ingin menjaga umat ini supaya tidak salah di dalam menanggapi, bahkan tidak salah menghidupi imannya, begitu. Atau karena di Alkitab juga banyak cerita yang menceritakan hal itu, Pak Kuku. Karena kalau kita lihat zamannya Gideon mungkin gitu kan, waktu diminta Tuhan untuk memimpin perang, dia minta bukti, gitu. Udah kasih bukti nih, masih kurang lagi. Gitu kan? Kalau Tuhan suruh saya kasih bukti lagi, dibolak-balik, diputar balik lagi. Yang ini basah, yang ini kering, yang ini basah. Sepertinya kayak ini Tuhan dimain-main gitu. Tapi Tuhan buktikan saat itu. Apakah itu tidak menstimulasi kita yang saat ini mungkin membaca kebenaran firman Tuhan? Tuhan benar nggak sih yang saya lakukan ini benar? Atau Tuhan, saya mau melangkah ke sana, minta bukti dulu. Itu menjadi salah satu bentuk bahwa oh iya, memang karena kebesaran Tuhan inilah saya berani. Jadinya orang itu takut melangkah, takut berbuat sesuatu karena tidak ada wow factor itu yang dimanipulasikan, yang sekarang bisa dilihat secara langsung, secara kasat mata oleh manusia. Sebenarnya menurut saya seperti ini, Bung Franky. Sudah pasti pengalaman masing-masing orang berbeda-beda ya. Untuk konteks Gideon tadi memang seperti itu. Dan itu sendiri juga menunjukkan bukti bahwa kita ini nggak yakin gitu. Naturnya manusia memang ingin bukti, begitu, ingin bukti. Tetapi pengalaman masing-masing orang, termasuk juga tokoh-tokoh di Alkitab, sebenarnya itu memberikan pembelajaran kepada kita. Artinya tidak harus sama. Misalkan kita, harus sama seperti Gideon. Ternyata nggak semua tokoh di Alkitab seperti Gideon kok, gitu loh. Ada yang contohnya seperti Musa, ada yang contohnya seperti Abraham. Masing-masing orang ini punya contoh yang berbeda-beda. Nah, waktu kita tarik ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, kita tidak harus kemudian kita, harusnya saya sembuh dong. Misalkan seperti perempuan yang sakit pendarahan, harusnya saya mengalami itu. Tapi ada contoh yang bukan seperti perempuan sakit pendarahan, Lazarus yang mati, begitu. 4 hari, tapi Tuhan juga menyatakan itu, gitu. Tapi Tuhan mengizinkan dulu mati, dan sesuatu yang nggak bisa diterima oleh Marta, begitu kan. Nah, apakah terus benar harus sama? Kan nggak bisa, gitu. Nah, mungkin ini yang perlu untuk kita pahami, bahwa kebesaran Tuhan izinkan dinyatakan kepada masing-masing orang itu dengan cara yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa mengatakan seperti lagu ya, kalau yang lain ditolong, saya juga dong, kayak gitu kan. Mampir dong. Itu salah satu. Mampir dong, dengar doa. Kita nggak bisa menuntut seperti itu sebenarnya ya, Bang Doli, Bung Franky. Kita nggak bisa meminta seperti itu. Tapi yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan adalah, Tuhan, ya kerjakan apa yang memang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Tidak harus sama seperti orang lain, tapi seperti apa yang memang Tuhan mau.